Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, aman, selamat, sejahtera, bahagia beserta keluarga dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah, dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang budiman, dalam pergaulan sehari-hari dengan teman-teman, berkehidupan sosial, baik di keluarga maupun masyarakat, di kampung, di desa, di tempat kerja, atau di mana saja. Kita ini senantiasa setiap hari bertemu dengan orang, ya, yang kadang-kadang kita sama pendapatnya, kadang-kadang beda pendapatnya. Dan juga kita jumpai banyak orang-orang yang saling mencela. Itu adalah sesuatu tingkah laku yang kurang baik. Bukan tingkah laku yang mulia. Bukan termasuk akhlak mulia. Orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, apalagi hanya berdasarkan prasangka. Nasihat menasihati dianjurkan, tapi mencela, mencaci maki, menghujat tidak dianjurkan. Bahkan merupakan sesuatu yang berbahaya. Begitulah akhlakul karimah yang harus kita perhatikan. Jangan mengumpat, jangan membenci, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Barangkali yang dijelekkan itu lebih baik daripada yang menjelekkan. Ada suatu ayat menjadi peringatan bagi kita semuanya supaya tidak mengumpat, mengatakan sesuatu yang ada unsur kebenciannya di dalam hati. Itu bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia lebih tinggi lagi, tidak mengumpat. Ya. Perhatikan ayat ini supaya menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk bagi diri saya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat, pencela. Ini surah Al-Humazah ayat 1. Sudah banyak yang hafal, apalagi yang mempelajari agama dengan baik. Dan kadang-kadang yang mengumpat itu orang-orang yang justru seolah-olah menjadi panutan harusnya. Ya, harusnya menjadi panutan, tapi kadang-kadang memberi contoh mengumpat sehingga ditiru oleh orang lain. Itu
malah berbahaya. Sedangkan untuk diri sendiri saja pribadi tidak boleh, apalagi secara umum dan nanti ditirukan oleh orang-orang lain. Nah, ini membawa kekurang baikan ya untuk merenungkan ayat ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat pencela. Ada juga dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Saya bacakan artinya saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan jangan kalian mencela diri sendiri dan jangan pula kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang jelek. Nah, ini sudah mengumpat, menggunakan gelar-gelar yang jelek, memberi nama yang kurang baik, padahal bukan namanya, memberi istilah-istilah. Itu tidak boleh. Ya, semoga para pemirsa semuanya, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, semuanya ya memperhatikan hal-hal macam ini di sekolah ya harus berbuat yang baik, tidak usah mencela, tidak usah mengolok-olok, dan juga tidak menjelek-jelekan diri sendiri, dan juga tidak memanggil teman-temannya dengan panggilan-panggilan yang atau gelar-gelar yang jelek, tidak boleh. Ini aturan-aturan akhlakul karimah seperti ini ya mestinya sangat baik kalau ditegakkan. Ya, fala tuzakku angfusakum, fala tuzakku angfusakum, wa a'lamu bimanitaqo. Maka janganlah kalian merasa diri sudah suci, jangan merasa lebih baik, paling baik dari orang lain. Padahal dialah yang mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Itu eh, bagian dari suatu ayat An-Najm ayat 32. Hadis Rasul, Inna Allah Ta'ala auha ilaya antawadhu hatta la yabqa ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersifat tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Sehingga salah seorang tidak akan melanggar hak salah seorang lainnya. Dan salah seorang dari kalian tidak akan menyombongkan diri terhadap salah seorang yang lain. Ini riwayat Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. Jadi intinya itu kadangkala merasa baik sendiri, lebih baik daripada orang lain. Merasa suci, merasa bersih hatinya. Padahal dia Allah yang mengetahui mana yang orang-orang yang bertakwa. Dan juga eh, harusnya bersifat tawadhu, tetapi karena kesombongannya ya, tidak menyombongkan diri harusnya terhadap salah seorang yang lain. Sombong, merasa lebih pintar, merasa sudah pendidikannya tinggi, yang lain tidak tinggi, menjelek-jelekan. Nah, ini jangan ya. Kita harus menjaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadi pengumpat, menjadi pencela. Nah, ini juga ada hadis
Ya, yang artinya janganlah kamu menampakkan caci maki kepada saudaramu. Ia akan mendapat kasih dari Allah, sedangkan kamu akan diuji dengan sesuatu cobaan. Tuh, ini kalau yang mencaci maki malah akan diuji, tetapi yang dicaci akan dikasihi oleh Allah. Jangan kamu mentampakkan caci maki kepada saudaramu. Ya, saudaramu itu sesama muslim saudara, jangan dicaci maki. Ya, dengan orang lain pun nggak boleh mencaci maki. Ya. Jangan mencaci maki. Nah, yang dicaci maki mendapat kasih sayang dari Allah. Sedangkan kamu yang mencaci akan diuji dengan sesuatu cobaan. Begitu ya, jadi hati-hatilah kita hidup ini. Kita hidup bersama, ciptakan kedamaian, ciptakan kebaikan. Kalau memang kita tidak mampu untuk katakan berbuat sesuatu yang lebih, ya sudah. Tapi kalau memang mampu katakan memiliki memiliki apa ya namanya pengikut yang banyak sekali, ya tapi dengan santun gitu. Lalu misalnya pemilihan bupati misalnya lah banyak banyak pengikutnya lah jadi pemimpin yang baik begitu. Tetapi dengan cara-cara yang baik pula. Kalau merasa yang lain itu kurang baik ya berjuang dengan cara-cara supaya memperoleh pengikut yang banyak dan akhirnya menjadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang baik, bukan dengan cara mengumpat dan mencela. Ini penyakit-penyakit semacam ini banyak loh ya di lingkungan kita banyak. Juga seperti menyebar gitu karena ada yang merasa di di apa ya dielu-elukan lalu tapi yang dielu-elukan pengumpat ya tapi lalu orang-orang meniru lah ini menjadi kurang baik ya kurang harmonis di dalam kehidupan ya. Intinya bapak-bapak ibu, bapak ibu, mbak-mbak, mas-mas, saudara-saudara, mari kita ciptakan kedamaian ya di lingkungan kita masing-masing, di dalam keluarga. Kita jangan sampai saling mengumpat, membenci, mencela dengan saudara-saudara kita di dalam keluarga, saudara-saudara kita di kampung, ya jangan mengumpat, jangan membenci. Ya, cobalah belajar untuk tidak sombong, tidak merasa diri sendiri yang baik, ya, tidak merasa diri sendiri yang pinter. Gitu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan yang mengetahui yang bertakwa hanya Allah saja. Jangan merasa dirinya suci lebih bagus daripada yang lain. Itu adalah bibit-bibit takabur sombong yang tidak boleh. Ya, begitu saja. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya membacakan ya apa yang saya baca ini di dalam suatu apa kitab saya baca lah, saya sampaikan. Ya, tidak bermaksud menggurui, diperiksa ya. Tanyakan kepada orang yang lebih alim, yang lebih bijaksana, yang berakhlak mulia. Semoga barokah. Kalau ada kesalahan saya, mohon maaf. Bicara tentang hal macam ini, meskipun menyampaikan ya ayat-ayat bisa jadi menyinggung perasaan orang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.